Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali lewat ibadah di saat ini. Kita akan mulaikan ibadah kita. Untuk itu mari siapkan hatimu. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan mulaikan ibadah ini. Bapa, terima kasih kami ada di hadirat Tuhan hari ini Tuhan. Dan kami rindu mempersembahkan seluruh hidup kami. Dan kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Urapi kami dan segala gangguan, kuasa gelap yang coba-coba mengganggu dalam bentuk apapun juga, kami usir tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini dan kami siap memberi yang terbaik. Ini doa kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik, kita mau bernyanyi, kita mau bermazmur untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hatiku bersuka karenamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau bermazmur meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku. Mari angkat suara katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian, pujian dan pengagungan untuk-Mu Tuhan. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
Katakan, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan hanya untuk-Mu Tuhan. Bunga kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, ini kerinduan kami Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu. Oh, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu. Lagi katakan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Haleluya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kerinduan kami menyenangkan-Mu Tuhan. Mari senangkan Tuhan lewat pujian dan pengagungan-Mu. Dari hati yang benar-benar merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Bapa. Kerinduan kami. Mari sidang jemaat Tuhan, nyatakan setiap kerinduan hati Anda kepada Bapa yang baik. Mari nyatakan setiap kerinduanmu, setiap pengagunganmu. Katakan, Tuhan, aku haus akan Engkau Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, oh. Ya, ya, ya la ya si, ya la ya so, ya la ya se.
layak terima pengagungan-Mu, sebab Dia Tuhan yang besar dalam hidup-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Hatiku rindu padamu Tuhan, sebab Kau segalanya. Kau segalanya, kasih-Mu besar bagi kami, kebaikan-Mu. Nyanyikan segala kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Kebaikan-Mu tak pernah berhenti. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Ini lagu yang lahir dari hati kami Tuhan hari ini Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Kuraya takasi kiara lawaya desi kiara layasu. Haleluya, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku Tuhan. Oh, hanya itu hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kira masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita, sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Dari awal kita angkat pujian ini. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Lagi, sebab Tuhan Dia baik. Oh, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kebaikan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena kebaikan Tuhan, maka hidup Anda dan saya diberkati Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Aku diberkati. Haleluya. Ya. Hidup kita diberkati oleh karena kebaikan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, sempurna anugerah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bang. Aku diberkati Tuhan, ya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Haleluya. Sempurna anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebab Allah sanggup. Haleluya. Mari katakan, sebab Allah sanggup
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar banget. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah puji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya menghimbau kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan memberikan persembahan. Anda lihat sendiri di layar Anda ada barcode dan nomor rekening. Dan mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari siapkan hatimu, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Bapa yang baik yang mengasihimu. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupamu. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru.
membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi semua persoalan. Oh, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik-baik. Ku berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik. Lagi katakan ku berserah, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Haleluya, Tuhan pegang. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Kami berserah, kami tahu Tuhan baik dalam hidup kami. Haleluya. Sekali lagi katakan ku berserah. Saya undang hambanya untuk menyatakan firman Tuhan. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Engkau Tuhan baik bagiku. Engkau Tuhan baik bagiku. Haleluya. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami tahu Tuhan ada beserta dengan kami. Kami tahu Tuhan hadir dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa hambamu ini? Hambamu ini manusia biasa yang banyak sekali kekurangan. Tetapi pagi hari ini pakai kami, urapi kami, biar setiap firman yang disampaikan ini boleh tersampaikan dan jemaat boleh mengerti setiap maksud dan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Kami siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur sebab Tuhan baik, Tuhan dahsyat dan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap musim yang kita lalui, bahkan pergumulan dan tantangan yang kita alami, seharusnya membawa kita lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Kenapa saudara? Karena rencana Tuhan bukanlah rancangan Tuhan, bukanlah rancangan kecelakaan. Tetapi firman Tuhan berkata rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberi kepada kita hari depan, yang memberi kepada kita hari besok yang penuh dengan harapan. Namun saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengetahui apa yang Tuhan sudah rancangkan, apa yang Tuhan sudah siapkan dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Makanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan dalam Habakuk dia pernah berkata bahwa umat Tuhan itu binasa bukan karena Tuhan tidak berkuasa. Umat Tuhan itu binasa bukan karena Tuhan tidak memberkati. Umat Tuhan itu binasa bukan karena Tuhan tidak menyelamatkan. Tetapi umat Tuhan itu binasa karena tidak mengenal Allah secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Nah, pagi hari ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ditugaskan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan judul kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Raja. Mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita, Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18. Matius 28 ayatnya yang ke-18. Saya akan baca bagi saudara. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Sekali lagi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Puji Tuhan. Ini adalah pengakuan daripada Tuhan sendiri bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Itu artinya Tuhan kita itu berkuasa di sorga dan di bumi. Tuhan kita adalah raja di sorga, dia juga adalah raja di bumi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan sedikit bagi saudara pagi hari ini bahwa bicara tentang raja, raja adalah sebuah jabatan yang terhormat, yang senantiasa, saudaraku, saya mau katakan bahwa raja itu sebenarnya bergelimat dengan harta. Dia berkuasa dan penuh dengan kemewahan.
itu raja. Raja memiliki segalanya. Dengan kuasanya ia boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak mengherankan kalau jabatan seperti ini senantiasa menjadi incaran setiap manusia. Raja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan pagi hari ini, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan Yesus sebagai Raja alam semesta. Kerajaan Yesus itu jauh dari sentuhan kemewahan. Kerajaan Yesus itu jauh dari saudara lingkaran kekuasaan. Bahkan saudara-saudara, Yesus itu diangkat menjadi Raja semesta alam bukan melalui seremoni yang gegap gempita. Bukan, saudara. Yesus itu diangkat menjadi Raja bukan melalui sebuah pengukuhan yang bertabur kemewahan. Bukan. Melainkan dia dinobatkan menjadi Raja tatkala sebuah mahkota duri diletakkan di atas kepalanya. Dia dinobatkan sebagai Raja ketika tubuh kudusnya terpaku kaku pada palang penghinaan. Apa itu palang penghinaan, saudara? Kayu salib. Bahkan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang menobatkan Yesus sebagai Raja bukan daripada raja-raja yang besar. Yang menobatkan Yesus sebagai Raja bukan daripada raja-raja pendahulunya. Yang menobatkan Yesus sebagai Raja bukan dari orang-orang yang berkuasa. Tetapi yang menobatkan ia sebagai Raja adalah Lukas pasal 23. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal 23. Ayatnya yang ke-42. Perhatikan baik-baik. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-42. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ini perkataan siapa, saudara? Ini perkataan orang yang bersama-sama dengan Yesus disalibkan di Golgota. Dialah yang menobatkan Yesus sebagai Raja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu kepada saudara pagi hari ini bahwa Yesus itu adalah Raja tanpa istana. Yesus itu adalah Raja tanpa prajurit. Yesus itu adalah Raja tanpa kemewahan. Tetapi satu hal yang perlu saudara ketahui bahwa mengenai istana, mengenai prajurit, mengenai kemewahan, itu bisa saja dia dapatkan dengan mudah. Kenapa, saudara? Karena memang dia adalah Tuhan. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena kerajaan sorga itu bukan bicara tentang istana. Kerajaan sorga bukan bicara tentang prajurit-prajurit. Kerajaan sorga bukan bicara tentang kemewahan. Kerajaan sorga bukan bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini. Tetapi Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan sorga adalah Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 34.
Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sampai di situ. Perhatikan baik-baik, saya katakan tadi bahwa kerajaan sorga bukan bicara tentang istana. Kerajaan sorga bukan bicara tentang kemewahan. Tetapi di sini Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mengenal Dia sebagai Raja dalam hidup kita, bahwa kita harus tahu bahwa kalau kita mau mengenal Dia sebagai Raja, maka yang pertama kita harus mengampuni. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Mengampuni. Ketika Yesus bicara, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah titik tolak bagaimana pintu pengampunan sudah dibukakan untuk kita semua. Katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Yang jadi pertanyaan bagi kita hari ini, pagi hari ini, saudara, mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Kita kembali kepada Matius pasal 6. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, perhatikan baik-baik, saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Katakan amin. Kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapakku yang ada di sorga akan mengampunimu juga. Itu artinya, saudara, bahwa pengampunan adalah kehendak Allah. Pengampunan adalah perintah Allah. Satu kali Petrus datang kepada Yesus dan bertanya. Petrus datang kepada Yesus dan dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku jika dia berbuat dosa kepadaku?" Bukan sampai situ. Dia bertanya lagi, "Sampai 7 kalikah?" Petrus ini adalah orang yang sangat polos, saudara. Dan Petrus mungkin saja dia berpikir, mungkin saja, saudara. Mungkin saja dia berpikir bahwa angka 7 itu adalah angka sempurna. Petrus berpikir bahwa betapa hebat dirinya bisa mengampuni sedemikian sempurna. Tetapi saudara, dia kaget apa yang Tuhan katakan, saudara. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 18. Matius pasalnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-22. Apa kata Yesus kepada Petrus? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan berapa, saudara? Sampai 70 kali 7 kali. Haleluya. Haleluya. Ini perintah Tuhan. Ini artinya, saudara, kalau mau sama seperti Yesus, kita harus saling mengampuni. Ini yang pertama. Kalau kita mau mengenal Yesus sebagai Raja, maka kita harus tahu bahwa Yesus itu penuh dengan pengampunan.
Makanya orang yang mengenal Tuhan sebagai Raja, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dia harus mengampuni. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Dia harus mengampuni. Yang kedua, saudara. Yang kedua, Yesus itu adalah Raja. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dia rela difitnah. Yesus adalah Raja, tetapi dia rela disiksa. Bahkan dia rela untuk disalibkan. Ini merupakan satu kerendahan hati yang luar biasa yang diajarkan Yesus terhadap kita, anak-anaknya. Artinya, kalau kita mau mengenal Yesus sebagai Raja, maka kita harus tahu apa arti kerendahan hati. Dan yang kedua, ini bicara tentang kerendahan hati. Kalau Anda mau mengetahui, mengenal Yesus sebagai Raja, kita harus menjadi rendah hati. Katakan amin, saudara. Saya belajar tentang kerendahan hati. Apa arti daripada kerendahan hati? Rendah hati ini dalam bahasa Latin itu dia tulis di sini adalah humilitas. Humilitas ini dia berasal dari kata humus. Saudara tahu apa itu humus? Humus artinya tanah, saudara. Humus artinya tanah. Itu artinya kerendahan hati adalah humilitas. Humilitas itu adalah humus, humus itu adalah tanah. Makanya di sini saya mau katakan kepada saudara bahwa seorang yang mau merendahkan hatinya adalah mereka yang menyadari asal usul dirinya dari mana, saudara. Orang yang merendahkan diri, dia harus mengetahui asal usulnya dari mana. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini berasal dari debu dan tanah. Kita ini adalah berasal dari debu dan tanah. Makanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini. Camkan baik-baik saudara, camkan baik-baik. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Sekali lagi, kerendahan hati yang sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh. Orang yang dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain, contohnya adalah orang yang tidak merasa lebih pintar dari orang lain, walaupun dia lebih pintar daripada orang lain. Orang yang memposisikan dirinya sama dengan orang lain adalah orang yang tidak merasa lebih baik daripada orang lain, walaupun dia lebih baik dari orang lain. Orang yang memposisikan dirinya sama dengan orang lain adalah orang yang merasa tidak lebih mahir dari orang lain, walaupun memang dia lebih mahir dan jago daripada orang lain. Orang yang memposisikan dirinya sama dengan orang lain adalah orang yang tidak merasa hebat dari orang lain, walaupun memang dia lebih hebat dari orang lain. Haleluya. 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 Orang yang memposisikan dirinya sama dengan orang lain adalah orang yang dapat menghargai orang lain dengan tulus. Puji Tuhan. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Kenapa sifat ini harus kita miliki? Kenapa sifat kerendahan
Hati ini harus kita miliki, saudara. Karena Kristus telah memberikan teladan dalam hidupnya. Mari kita lihat, saudara. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Kita lihat ini teladan yang Yesus berikan. Dan kita harus meneladani hal ini. Ayat 6 dan 7. Saya bacakan bagi saudara. Dan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan baik-baik, saudara. Dia yang adalah Allah, saudara, dia tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan dalam ayat selanjutnya dia berkata, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini teladan yang Yesus berikan. Ini satu kerendahan hati yang luar biasa yang Yesus berikan kepada kita, yang harus dicontohi. Makanya tadi saya katakan bahwa kerendahan hati yang sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Ini Yesus sudah lakukan di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ini juga harus menjadi bagian anak-anak Tuhan yang mengenal Dia sebagai Raja. Katakan amin, saudara. Ingat baik-baik, saudaraku yang kekasih, bahwa Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati. Yesus selalu berjalan dalam ketaatan kepada Bapa. Sehingga tidak heran, saudara, Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bahkan Petrus pernah berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 6, dia berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita lebih luar biasa. Dia akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Dia akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang rendah di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang kedua, kalau mau mengenal Yesus sebagai Raja, maka kita harus punya kerendahan hati. Amin. Yang ketiga, saudara, mengenal Yesus sebagai Raja harus kita lihat dari apanya, saudara? Dari kesabarannya. Orang yang mau mengenal Yesus secara pribadi, maka dia harus melihat bahwa Yesus itu sabar. Amin. Orang yang mau mengenal Yesus sebagai Raja, kita lihat bahwa orang itu juga harus menjadi orang yang sabar. Kita lihat Yesus, dia dihina, dia tetap sabar. Dia difitnah, dia tetap sabar. Dia diludahi, dia tetap sabar. Dia ditombak pun, dia masih membuktikan bahwa dia tetap sabar. Amin, saudara. Amin, saudara. Artinya orang yang mau mengenal Dia sebagai Raja adalah orang yang mau mengikuti cara Yesus. Apa cara Yesus? Sabar. Sabar, saudara. Punya kesabaran adalah suatu ujian iman. Saudara, punya kesabaran itu adalah suatu ujian iman. Saat kita diperhadapkan pada situasi atau keadaan yang sulit, adakah kita punya kesabaran untuk menanti pertolongan dari Tuhan?
Atau kita kehilangan kesabaran lalu berpaling dari Tuhan untuk mencari pertolongan yang lain. Saya ingat bahwa di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, kesabaran itu adalah salah satu dari buah roh. Ya, saudara. Jelas ditulis di sana. Kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Dan saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini, kepada jemaat-jemaat yang ada di rumah, saudara, bahwa memang tidak mudah untuk bersabar. Tidak mudah, saudara. Bersabar untuk menghadapi suami yang kasar. Bersabar untuk menghadapi istri yang bawel. Bersabar untuk menghadapi istri yang cerewet. Bersabar untuk menghadapi anak-anak yang nakal. Ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Bahkan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus bersabar untuk menantikan jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menanti sesuatu yang kita tidak harapkan, maaf saudara, menanti sesuatu yang kita harapkan itu terkadang sangat menjenuhkan kita. Menanti sesuatu yang kita harapkan itu terkadang membutuhkan kesabaran yang ekstra. Oleh sebab itu, kita perlu melatih diri kita perlu melatih diri untuk menjadi orang yang sabar di segala situasi. Katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Saya teringat dengan kisah Saul di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-28. Mari kita baca, yuk kita baca bersama-sama. Yang ada di rumah kita buka bersama-sama di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-28. 1 Samuel pasalnya yang ke-28. Ayat 4 mulai, saudara. Orang Filistin itu berkumpul lalu bersegera maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Perhatikan baik-baik, Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Ini kisah daripada seorang Saul yang tidak sabar, saudara. Kita lihat apa yang terjadi ketika orang Filistin datang hendak menyerang Saul dan tentaranya. Apa yang terjadi? Saul takut. Dan apa yang terjadi? Saul datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Tetapi lihat di sini, Tuhan menguji kesabaran Saul. Apa yang terjadi? Dia bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Dikatakan tadi baik melupat mimpi. Saudara, Tuhan tidak menjawab apapun. Dan lihat saudara, apa yang terjadi? Saul mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mencari seorang perempuan dan bertanya kepada arwah-arwah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan.
Ini adalah contoh orang yang tidak sabar. Karena mengalami ketakutan maka Saul tidak mengandalkan Tuhan. Karena mengalami ketakutan maka Saul tidak sabar. Saul mencari pertolongan kepada arwah-arwah. Saudara-saudara, bukankah hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang seperti ini? Ketika dia mengalami banyak masalah dalam hidupnya, ketika dia mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya, ketika dia datang kepada Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa-doanya, dia mulai pakai kekuatannya sendiri. Dia mulai pakai kemampuannya sendiri, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Kegagalan demi kegagalan dia alami. Saul tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Saya meminta pemain musik. Saul tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Saul tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Seringkali kita seperti itu. Kita tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Kita tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Sehingga kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Padahal saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha sanggup melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita pikirkan. Tetapi seringkali kita tidak sabar. Makanya hari ini saudara, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Dan kita harus ingat satu hal. Orang yang mau mengenal Yesus sebagai Raja, yang pertama dia harus mengampuni. Orang yang mau mengenal dia sebagai Raja, yang kedua dia harus punya kerendahan hati. Orang yang mengenal dia sebagai Raja, yang ketiga harus sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Katakan amin saudara. Katakan kepada diri saudara sendiri. Katakan kepada keluargamu. Katakan kepada rekan-rekanmu yang ada di sampingmu hari ini. Katakan kepada Tuhan, kepada dirimu sendiri, sabar. Katakan kepada mereka, orang-orang yang saudara sayangi, orang-orang yang saudara cintai. Katakan kepada mereka, sabar. Ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam hidup kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan kepada saudaramu, katakan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang terbaik. Mungkin ada di antara saudara pagi ini yang sedang mengalami tantangan yang sangat berat. Seakan-akan doa saudara menemui jalan buntu. Seakan permintaan saudara kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab. Saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini, tetap sabar. Tunggu waktu yang terbaik dari Tuhan.
dimengerti, lewati cobaan, haleluya Yesus, pasti yang terbaik. Waktu terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami pagi hari ini. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kami, boleh membuat anak-anak Tuhan lebih bersemangat lagi, membuat anak-anak Tuhan lebih dekat dengan Tuhan, membuat anak-anak Tuhan tahu apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Oh Yesus, walau kadang tak mudah. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Nyatakan belas kasihan-Mu terhadap bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh aparat yang ada, mulai dari tertinggi sampai kepada yang terendah. Semua diberkati Tuhan. Hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami berdoa juga buat kota kami, kota Jakarta. Kami berdoa buat kota Jakarta. Kami memberikan shalom bagi kota Jakarta. Nyatakanlah belas kasihan-Mu terhadap kota Jakarta. Dan kami percaya kota Jakarta ini Tuhan akan pulih, baik dari segi ekonomi. Semua dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati gubernur kami, semua yang ada di kepemimpinan dalam kota Jakarta ini. Tuhan kasih hikmat sehingga boleh mereka memimpin kota ini, kota Jakarta ini dengan baik dan benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Bagi gereja kami, gereja Anugerah Bethesda, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, berkati para staf pelayanan yang ada di gereja Anugerah Bethesda. Dan kami percaya Tuhan, gereja kami akan semakin berkembang ke kiri dan ke kanan. Ada banyak jiwa yang dapat diselamatkan bagi gereja ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini penyampaian yang sudah kami sampaikan kepadamu. Kami percaya setiap doa, setiap apa yang kami sampaikan kepadamu bukan cuma didengar, tetapi dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dan kami akan segera mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan pagi ini berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang sudah melayani pada kesempatan pagi siang hari ini, semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya semua sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dalam Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, besok, sampai Maranatha, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.